Hello and happy people, kembali lagi bersama saya Kenia di edisi ngopi sore bareng Dr. Larona, spesialis ortopedi Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Kita sapa dulu Dr. Larona. Halo dokter. Halo, halo and happy people. Saya Dr. Larona Hidravianto, spesialis ortopedik, konsultan tulang belakang. Mau ngobrol apa nih? Ya, jadi gini dokter, kita hari ini saya sudah disajikan, malah saya yang harusnya nanya ya dokter ya. Ini apa ini dok? Iya, jadi ini adalah model tulang belakang ya, segmen-segmen dari tulang belakang atau vertebrae Oke. daripada manusia, begitu ya. Oke, dokter, berbicara mengenai tulang belakang ini dok. Tulang Yes. belakang itu sebenarnya banyak ya orang awam itu mengatakan saraf kecentit. Nah, saraf kecentit itu apa sih dok? Ya, jadi kebetulan nih, sore ini kita mau ngobrol tentang HNP ya, and happy people ya. Jadi HNP itu adalah singkatan dari herniated nucleus pulposus gitu ya, atau hernia nucleus pulposus ya. Kenapa kita bahas HNP? Karena HNP ini adalah one of the most common indication of spine surgery. Jadi termasuk salah satu penyakit yang paling banyak yang membuat seseorang menjadi kayak operasi. Oke, Indikasi untuk operasi itu HNP di seluruh dunia. oke. Itu HNP paling banyak kasusnya. Baik, baik Gitu. dokter. Berbicara mengenai HNP itu berarti HNP itu bahasa medisnya saraf kecentit ya dok ya? Ya, orang awam biasa Oke. menyebutnya sebagai saraf kejepit atau saraf kecetit gitu. Oke, boleh dokter ini ada bedanya dok ya? Ini yang ada merah-merahnya, Ya. terus ini yang tidak ada, terus ini yang ada ini. Ini seperti apa dok Ya. penjelasannya? Maksudnya gambarannya seperti apa ini? Siap. Jadi kita mulai dulu dari apa sih HNP itu, gitu Oke. ya, ini ya. Baik. Jadi HNP atau herniated nucleus pulposus itu adalah suatu kondisi atau keadaan atau penyakit yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk dari diskus intervertebralis Oke. atau cakram bantalan tulang belakang kita ya. Jadi diskus intervertebralis kita itu menjadi menonjol, gitu ya, menonjol ke arah luar, di mana di sekitar tulang belakang tersebut ada saraf kita, Oke. sehingga sedikit banyak tonjolan tersebut akan menyebabkan penekanan atau compression atau kompresi pada saraf tulang belakang. Gitu. Oke, baik dokter. Dokter, di National Hospital sendiri dok, ada berapa banyak kah dok pasien-pasien yang menderita atau mengeluhkan saraf kecentit atau HNP? Banyak, Banyak ya dok? banyak Ya? banget. Setiap saya praktek itu selalu ada. Oke dok. Selalu 2-3 pasien selalu ada yang HNP itu. Baik Banyak dok. sekali. Kemudian keluhan apa sih dok yang biasa dirasakan oleh pasien ketika mereka merasakan bahwa ini adalah HNP? Iya, jadi biasanya pasien datang itu ada beberapa karakteristik keluhan. Seringkali pasien datang itu dengan keluhan back pain biasanya ya. Back pain atau neck pain Oke. tergantung dari lokasi HNP-nya ya. Bisa nyeri punggung bawah terutama Oke. ya. Atau nyeri leher, kaku-kaku di leher, kaku di punggung dan sebagainya. Kemudian selain nyeri punggung juga atau back pain, biasanya kadang-kadang pasien juga datang dengan keluhan radicular pain atau nyeri raduler, nyeri menjalar. Jadi pasien kadang merasakan sensasi nyeri seperti kesetrum, Ya. dari bokong, paha, betis bahkan sampai ke telapak kaki begitu. Ada pasien yang datang dengan keluhan dua-duanya. Oke. Punggungnya ya sakit, juga ada rasa nyeri menjalar, bahkan kadang-kadang ada yang pada tingkat yang lebih parah begitu disertai dengan kelemahan Oke. kaki atau kelemahan tangan, kelemahan otot-otot kaki. Begitu. Itu Oke. kira biasanya pasien datang dengan keluhan seperti itu. Iya, oke. Kemudian penyebabnya apa dok? Ya, jadi HNP atau saraf kecep itu mungkin sedikit saya terangkan ya. Ya. Jadi problemnya itu adalah problem pada dis atau problem pada HNP itu penyakit yang pada dasarnya problem pada diskus atau bantalan tulang belakang. Ini adalah contoh model diskus intervertebralis ya, Oke. atau bantalan tulang belakang. Jadi bantalan tulang belakang atau diskus itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen utama yaitu yang pertama adalah annulus fibrosus atau ring annulus fibrosus, yaitu bagian luar dari diskus yang seperti cincin begitu. Terus kemudian ada namanya nucleus pulposus, itu di tengahnya, di intinya. Oke. Sama ada namanya cartilaginous end plate. Ya, jadi kalau end plate itu adalah perekat diskus terhadap
tulang di atas dan di bawahnya, ya. Tapi yang paling penting di sini adalah pada HNP itu adalah peran dari annulus fibrosus dan nucleus pulposus ini ya. Jadi pada HNP yang terjadi itu adalah annulus fibrosus mengalami loss of integrity. Oke. Jadi dia mengalami kelemahan. Ya. Ada weak point pada annulusnya, pada ringnya. Nah, kemudian karena seiring waktu, karena ada tekanan, beban, tarikan dan sebagainya, lama-lama weak point ini akan terjadi suatu robekan Oke. mikro anular tear begitu ya. Terjadi robekan kecil. Bila itu berlangsung terus robekan akan menjadi lebih gede. Oke. Nah, karena ada robekan pada ring annulus fibrosus, si nukleus pulposus yang ada di tengah ini, dia kemudian akan masuk melalui robekan itu dan akan terdorong, bergeser ke arah luar. Bahkan pada robekan yang sangat besar sekali, itu benar-benar lubang tuh, benar-benar bolong annulusnya sehingga nukleus bisa sampai keluar. Oh, Dia sampai ekstrusi istilahnya. Ekstrusi itu Oke. isi dari nukleus pulposus itu keluar. oke. Bahkan sampai bisa migrasi, sampai bisa berpindah tempat. Oh, Nah, tonjolan ini ya atau pergeseran nukleus ini menyebabkan penekanan pada saraf yang ada di sekitarnya. sekitar tulang Oh, belakang. oke. Itu yang menyebabkan, yang menerangkan kenapa pasien merasakan nyeri menjalar, Baik, baik. kelemahan dan sebagainya. Seperti itu. Baik, dokter. Ya. Apa kemudian saraf kecentit itu hanya bisa terjadi pada orang dengan usia di atas 30, 40 atau bahkan masih muda bisa terkena HNP, Dok? Bisa. Usia muda pun bisa terkena HNP sekarang itu. Usia 20-an tahun, bahkan saya itu punya pasien usia 17 tahun. 17 tahun. Pesan, wanita 17 tahun yang sampai saya operasi akhirnya. Oh, Karena tidak membaik dengan terapi konservatif, akhirnya saya operasi sampai sembuh begitu. baik, Usia dokter. 17 tahun. Ya, operasinya seperti apa, Dok? Operasinya kebetulan pada pasien tersebut hanya saya lakukan decompression Oh, decompression. melalui endoskopik ya, Baik. endoskopik approach. Jadi saya melakukan PSLD istilahnya ya, kita lakukan pelebaran dari rongga sarafnya tersebut melalui scope Oke. endoskopi. Baik, dokter. Dokter, ini saya tertarik dengan alat ini. Ini alat apa ini, Dok? Ya, nah ini saya contoh alatnya. Ini scope ini namanya ya, Oh, yang scope ya. Oke. Jadi ini isinya ini ada lensa dan kamera yang kita Oke. gunakan untuk melakukan operasi pada tulang belakang. Ya. Oh, Jadi untuk operasi spinal endoskopi iya. begitu. Ini adalah salah satu aplikasi dari MISS itu ya, minimally Oke. invasive spine surgery itu salah satunya adalah spinal endoskopik ya. Oh. Untuk Endoskopik ya, Dok ya? Endoskopik Oh, oke. istilahnya ya. Jadi kita operasi menggunakan scope, menggunakan kamera Oke. gitu. Jadi untuk saat ini di dunia itu operasi untuk pembebasan saraf kejepit yang paling mutakhir, yang paling update saat ini ya seperti ini. Endoskopik, Dengan menggunakan endoskopik, endoskopik ya, endoskopik, ada. Berarti termasuk bedah minimal invasif ya, Dok ya? Ya, betul. Baik, karena sayatannya tidak terlalu lebar. Betul, betul. Jadi kalau kita berbicara minimal invasif atau contohnya seperti spinal endoskopi ini, Ya. selalu ada 3 karakter. Yaitu yang pertama adalah lukanya kecil, Oke. lukanya kecil. Pada spinal endoskopi biasanya kita irisan sekitar 7 sampai 8 mili. Oh, kecil sekali ya, Dok Kecil ya? sekali, Ya, tidak baik. sampai 1 cm. Terus kemudian less post-operative pain, nyeri pasca operasinya sangat minimal, bahkan bisa dibilang pain free ya, Oh, post-op-nya. baik. Yang ketiga, a shorter hospital stay. Jadi lama waktu tinggal di rumah sakit cuma sebentar. Oh, 2 hari, memangkas masa pemulihan di iya, rumah sakit ya, Dok ya? faster recovery. 2 Faster hari bisa pulang, bisa jalan, aktivitas Luar normal. biasa, baik. Oke, dokter. Dokter, kira-kira untuk pesan-pesan apa sih yang dokter bisa berikan kepada NH People yang sedang menyaksikan agar meminimalisir untuk bisa menderita atau terkena HNP di usia dini, lebih tepatnya, Dok? Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mencegah atau supaya kita tidak terkena HNP begitu ya. Yang pertama itu pertama adalah problem postur Postur. ya. Jadi kita harus perbaiki postur kita ya. Maintain good posture ya. Jadi usahakan cara kita berdiri, cara kita berjalan, cara kita duduk, sikap kita duduk itu juga harus mengikuti kaidah-kaidah postur yang baik. Harus menyesuaikan dengan normal spinal curvature atau normal kurvanya tulang belakang Baik, begitu dokter. ya. Ya. Begitu. Terus yang kedua, olahragalah secara teratur. Terutama stretching yang Oke. teratur ya. Hindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok dan sebagainya.
Terus kemudian nutrisi pastinya yang bergizi, terus kemudian hindari obesity. Obesitas Itu. ya dok ya, Iya, makan yang berlebihan iya. dok ya. Terus kemudian termasuk bagaimana kita itu, cara kita mengangkat beban berat, bagaimana kita menunduk dan sebagainya itu diperhatikan. Oke. Mungkin itu tipsnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Larona. Ya, jadi untuk NH People yang sudah menyaksikan, bahwasanya HNP ini pada artinya bisa terjadi pada siapapun ya dokter ya. Ya. Baik di usia muda maupun di usia tua. Ya. Gitu dok ya. Kita punya pasien tuh yang Iya, usia masih 21 betul. tahun yang saya Baik, rawat. 2003 dokter ya. Kelahiran 2023. 2003. 2003 Ya, ya. 2003 Usia 21. sudah Itu terkena kena HNP. Betul. Dan termasuk kategori yang severe HNP yang cukup berat ya. Oh, Iya. baik dokter. Jadi memang begini, ada beberapa faktor predisposisi istilahnya ya, Ya. penyebab HNP atau kecenderungan seseorang terkena HNP. Yang pertama itu usia mestinya Oke. ya. Itu yang banyak ya memang karena usia secara natural, secara alamiah memang membuat diskus kita itu sudah mulai mengalami pelemahan, mengalami Oke. degradasi. Kekuatannya dia menurun, mudah robek dan sebagainya seperti yang tadi saya terangkan. Yang kedua, bisa kena faktor genetik. Nah, itu. Jadi biasanya ada orang-orang yang merasa postur saya bagus, Baik. saya nggak obes, pekerjaan saya juga nggak suka angkat-angkat dan sebagainya. Tapi Baik. kenapa saya kena HNP? Ternyata ada buku yang mengatakan atau penelitian yang memang membuat kesimpulan bahwa salah satu penyebabnya itu karena genetik. Jadi Genetik memang ya, Dok, dia sudah membawa bakat HNP memang. Baik, baik. Oke. Jadi mudah sekali terkena HNP. Oke. Terus kemudian yang ketiga bisa karena mechanical load ya, Oke. karena beban. Beban ya, Terutama Dok. pada orang-orang heavy worker ya, orang-orang pekerja berat yang sehariannya angkat-angkat beban dan sebagainya. Itu juga beresiko tinggi. Terus kemudian orang-orang dengan postur yang kurang bagus, Oke. cara dia duduk, cara dia bekerja dan itu mungkin membungkuk, Iya. kurang balance sebagainya, itu juga Iya. sangat beresiko. Kemudian yang terakhir juga ini hati-hati nih, juga ada masalah juga dengan namanya istilahnya lack of nutrient supply. Jadi problem pada pembuluh darah, misalnya. Pembuluh darah oke. kecil-kecil yang mengalirkan nutrisi dan oksigen ke tulang belakang, terutama ke diskus, itu kualitasnya tidak bagus. Oke. Mungkin karena diabetes, mungkin karena Penyakit lain, Dok, ya? penyakit lain, heavy smoker. Oh. Itu menjadikan diskus menjadi kurang sehat Oke. sehingga mudah jadi HNP. Oke, baik. NH Ya. People sudah jelas ya bahwa HNP ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh kita remehkan dok ya. Ya. Karena biasanya memang sering terjadi, tetapi kita tidak memikirkan atau tidak segera mencari bantuan atau solusi agar bisa mengurangi rasa sakitnya. Atau kita membiarkan malah dok ya. Ya. Baik, kalau begitu, kalau sekarang sudah jelas, jadi kalau teman-teman merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman, bisa langsung segera konsultasikan ke dokter yang memang ada di pengalaman itu dok ya, untuk bisa mengatasi HNP begitu. Baik, dokter, dokter praktek di National Hospital Surabaya ini di hari apa saja dok? Saya praktek hari Kamis dan Sabtu. Kamis dan Sabtu di jam berapa dok? Kalau hari Kamis jam 17. Jam 17 Jam hari 17 Kamis. sampai jam 20 ya, jam Oke. 5 sampai jam 8 sore. Kalau hari Rabu jam 3 sore sampai jam 5 sore. Oke, luar biasa. Ya, NH People bisa langsung datang ke National Hospital jika memang ada yang dirasa atau gejala atau keluhannya seperti apa yang dijelaskan oleh Dokter Larona. Baik, dokter. Ya. Baik, dokter, ini luar biasa menarik perbincangan kita kali ini karena kita ada miniatur-miniatur yang Ya. sudah dijelaskan oleh Dokter Ini contohnya Larona. HNP seperti ini nih. Oh, oke. Nah, ini. Jadi yang merah ini adalah nukleus pulposus nih yang mengalami herniasi. Ya. Ya, jadi dia keluar, nah nonjol tuh. Nah, sedangkan saraf yang lewat ke sini kejepit akhirnya. Oh. Nah, ini namanya saraf kejepit. Oke. Ini jadi Itu yang yang disebut masalahnya. Iya, HNP nukleus. ya, Dok, ya? HNP, persis seperti ini. Oh, luar biasa. Baik. Ya. Baik, dokter. Sekiranya kita nanti akan membahas lebih dalam mengenai HNP ya, dokter ya. Baik. Ternyata HNP apakah juga karena disebabkan sport injury, dok? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi salah satu kausa atau penyebab HNP selain masalah aging itu adalah salah satunya karena trauma. Trauma itu karena benturan, karena cedera, karena tekanan yang tiba-tiba seperti jatuh dari ketinggian atau mungkin sport jatuh dari ketinggian itu
terjadi tekanan di diskus itu secara tiba-tiba dan secara keras begitu, itu langsung tiba-tiba bisa merobek si anulus fibrosusnya Baik, diskus itu, baik. akhirnya nukleusnya keluar tuh. Baik. Oke, sepertinya menarik itu dok untuk kita bahas di next podcast kita ya dokter ya. Siap. Oke, baik. Kita akhiri dulu dokter ya perbincangan hari ini karena kita akan membicarakan mengenai sport injury di next sesi dokter. Oke. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dokter? Jadi pesan saya untuk NH People adalah berhati-hatilah atau waspadalah dengan keluhan-keluhan pada tulang belakang ya. Jadi jangan dibiarkan atau dianggap remeh begitu ya. Karena memang HNP itu tidak langsung menyebabkan fatality atau kematian itu enggak, tapi dia itu bisa menurunkan kualitas hidup. Oke. Ya. Jadi aktivitas terganggu, produktivitas terganggu itu karena HNP, karena nyeri yang sangat, nyeri yang kronis dan sebagainya. Baik. Mungkin itu pesan saya. Baik, luar biasa. Terima kasih Dokter Larona atas waktu dan kesempatannya dokter berbagi informasi kesehatan mengenai HNP. Baik, untuk NH People jangan lupa untuk ikutin terus podcast kita di episode edisi ngopi sore bareng dokter dan juga jangan lupa follow Instagram kita di National Hospital SBY. Baik, akhir kata sampai jumpa. Sampai jumpa.